Tidak ingat, tapi anak ibu ingat. Ya, dan juga bapak ini. Nasib pilu gadis di Riau 11 tahun jadi korban asusila ayah tiri, ibunya tutup mata. Kondisi terbaru gadis yang 11 tahun jadi korban asusila ayah tiri kini alami trauma. Sebab selama itu perempuan tersebut menjadi alat pemuas nafsu ayah tiri dengan sepengetahuan ibunya. Sang ibu tutup mata sehingga gadis tersebut memberanikan diri mengadu kepada tantenya di Jakarta melalui ponsel. Gadis yang mengalami nasib pilu tersebut asal Kecamatan Kampar Kiri, Kampar, Riau berinisial NK, 23. Dia menjadi korban asusila ayah tirinya sejak tahun 2014. Saat masih kecil ayah kandung NK meninggal sehingga ibunya yang berinisial R, 49, menikah lagi dengan P, 46. Selama tinggal dengan ibu kandung dan ayah tiri, NK berulang kali dicabuli P sejak usianya 12 tahun. Bahkan, R yang seharusnya membela NK justru memperbolehkan P melakukan tindakan asusila di dalam rumah. NK tak berani melapor karena mendapat ancaman dari P. Kasus ini terungkap setelah NK menceritakan tindakan bejat P kepada tantenya yang ada di Jakarta melalui video call. Kasat Reskrim Polres Kampar, AKP Gian Wiatmo Joni Mandala, menyatakan kepolisian akan membantu pemulihan kondisi korban. NK akan menjalani asesmen psikologi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, serta Dinas Sosial. Untuk treatment terhadap korban akan ada asesmen psikologi, paparnya, Jumat, 23 Mei 2025, dikutip dari tribunpekanbaru.com. Polres Kampar telah menangkap 2 orang tua NK dan menetapkannya sebagai tersangka. Kepala UPTD PPA Kampar, Lindawati, mengatakan pihaknya langsung menghubungi korban melalui telepon setelah adanya laporan kasus pencabulan. Pas video call itu, korban hanya diam. Yang kejadiannya seperti itu, korban pastilah trauma, katanya. PPA Kampar akan mendatangi rumah korban pada Senin, 26 Mei 2025, untuk memastikan kondisinya. PPA prinsipnya memastikan supaya korban mendapatkan haknya. Kita akan home visit, lanjutnya. Menurutnya, proses pemulihan memerlukan waktu lama bahkan ada yang sampai 15 kali home visit. Ia akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat agar NK tak mengalami perundungan. Sebelumnya, AKP Gian mengatakan R memilih diam tak melarang suaminya mencabuli NK karena diancam. Pelaku mengancam tidak akan menyekolahkan adik-adik korban dan bahkan mengancam akan membakar rumah mereka, terangnya. Tindakan tersebut dilakukan berulang kali bahkan saat R berada di rumah. Pelaku RN, ibu kandung korban, mengaku tidak mampu menolak keinginan pelaku PN, lanjutnya. Penyidik masih mendalami kasus ini dan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Barang bukti yang diamankan berupa seragam sekolah korban, semakin menguatkan konstruksi kasus ini, sambungnya. Akibat perbuatannya, P dapat dijerat pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU 23/2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan R dijerat karena melakukan pembiaran dengan pasal 82 ayat 1 UU yang sama. Takut aja? Iya. Terus karena ibu takut, ibu mau merelakan anak ibu gitu? Enggak, Pak. Enggak. Saya nurut aja. Ya, nurut. Kan waktu itu anak ibu sempat nelfon ibu. Jadi bapak ini kan minta jatah. Laporlah ke ibu. Sudah nak ikuti saja kata bapak, betul itu? Saya nggak ingat, Pak. Tidak ingat, tapi anak ibu ingat. Ya, dan juga bapak ini ini juga pernah menyampaikan saya. Apa yang saya? Badannya bang. Badannya ya. Terus sebelumnya pernah melakukan seperti itu? Enggak bang. Maksudnya menyetujui anak di bawah lain ada? Enggak bang. Amin. Jadi kebiasaan Anda ini dari mana? Dari kebiasaan menonton film porno atau dari cerita teman-teman atau dari mana? Jalan begitu aja, Pak. Hah? Iya, jalan begitu aja. Pernah nonton film porno? Pernah juga, Pak. Nah, mungkin kebiasaan nonton porno mungkin ya? Bisa jadi, Pak. Terus apa ancaman yang Anda sampaikan ke korban sehingga dia mau menurut dengan Anda, ancamannya apa aja? Nggak ada, selain